Selamat pagi, saudara sekalian. Bersama saya, Clara Mela, saya mengajak Anda untuk melihat sesuatu yang berkaitan dengan hak anak, khususnya anak-anak yang diakui. Saya sangat tertarik dan aktif dalam dunia anak, oleh karena itu isu yang berkaitan dengan dunia anak-anak sangat-sangat menarik perhatian saya, dan saya ingin mengevaluasi lebih jauh apakah kalimat-kalimat tersebut cocok atau sinkron dengan kondisi dan keadaan dari seorang anak yang diakui. Dalam pasal 49 yang saya baca dari situs yaitu hukumhukum.com, pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan atau Undang-Undang Kependudukan, ada dua hal yang menarik perhatian saya. Yang pertama, kalimat yang berbunyi, pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Yang pertama di sini saya melihat kata orang tua, tentu yang dimaksud adalah, atau apakah memang demikian, pasangan yang tinggal bersama dan sudah menikah atau tinggal bersama dan belum menikah, atau tidak pernah tinggal bersama tetapi anak tersebut diakui hasil hubungan biologis di antara keduanya, walau keduanya tidak pernah tinggal bersama, namun keduanya adalah orang tua biologis anak tersebut. Yang kedua, kata oleh ayah, lalu dipakai kata sambung dan. Artinya, ayah di sini juga bisa hanya ayah biologis yang tidak mempunyai hubungan dengan ibu dari anak yang bersangkutan, misalnya ayah hasil bayi tabung dari suntikan donor sperma dan juga lain sebagainya. Dan ayah tersebut hidup terpisah dengan ibu biologis, dan ayah biologis tersebut mengakui secara perdata bahwa anak tersebut adalah anaknya, sebab de facto ia adalah ayah biologis sang anak. Kata ibu di sini membuka kemungkinan pertanyaan, yaitu apakah yang dimaksud ibu kandung atau biologis atau ibu angkat? Karena ibu kandung bisa saja telah tiada saat melahirkan atau pada saat bayi baru dilahirkan, dan ibu angkat yang langsung menjaganya dan mengakuinya sebagai anak. Yang kedua, pengakuan anak di situ ditulis hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Nah, kata sah di sini memberikan satu kerancuan, sebab bisa diartikan artinya legal, tentu saja secara yuridis, dan wajib diakui oleh negara, sekalipun orang tua hanya menikah pada instansi agama. Tetapi kita lihat kalimat selanjutnya menghancurkan keabsahan kata sah menurut agama dari penjelasan sebelumnya, yaitu tetapi belum sah menurut hukum negara. Artinya sah secara yuridis dan telah diakui atau wajib diakui oleh negara. Sebab kata sah pada kalimat pertama
tidak hanya dipajang dalam kalimat perundang-undangan. Tidak hanya dipajang. Dan kata sah tersebut menurut agama artinya jikalau merujuk pada kalimat tetapi belum sah menurut hukum negara, artinya belum tentu atau tidak dijamin sah menurut hukum negara. Lalu pertanyaannya, untuk apa kata sah tersebut dipakai? Sah yang pertama, ketidaksinkronan sah antara hukum agama dan hukum negara terlihat jelas dalam kalimat perundang-undangan ini. Kembali meninjau kalimat pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama. Pertanyaannya, agama apa yang dijadikan tolok ukur? Ayat kitab sucinya di mana? Pasal berapa? Ayat berapa? Dipahami secara letterlek atau jika seseorang tidak mau memeluk salah satu agama atau jika seseorang tidak beragama, maka artinya dia tidak menikah. Dia pun tidak diperkenankan atau tidak boleh menikah dan artinya anaknya tidak diakui. Anak-anak itu bukan anak yang sah di depan institusi berwenang yang punya hak mengakui keabsahan anak-anak itu. Anak-anak itu bukan warga negara, sehingga keberadaan mereka, identitas mereka sebagai anak tidak diakui negara. Bukankah setiap warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum? Jika dalam hak ada pengecualian, maka makna keadilan, kesetaraan, persamaan hak warga negara yang diatur dan dijamin undang-undang juga kewajiban tidak bermakna sama sekali. Yang pertama, poin yang kita lihat di sini, apa dasar hukum yang berpatok pada hak asasi manusia? Seseorang tidak boleh menikah karena tidak beragama atau baru dilihat sah jika menurut hukum agama. Yang kedua, pemaksaan beragama itu dikaitkan dengan statement dalam undang-undang ini dosa. Sebab Tuhan tidak memaksa manusia untuk beragama tertentu. Predikat, nama agama yang dianut dan yang kita kenal seperti misalnya Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, atau Tuhan pun dalam kitab suci agama-agama tidak pernah ditulis secara letterlek mewajibkan manusia untuk memeluk agama organisatoris tertentu. Agama yang dimaksud agama secara organisatoris. Yang Tuhan perintahkan yaitu hidup sesuai jalan Tuhan, bertanggung jawab dan berbuat baik dengan sesama ciptaan Tuhan. Lebih kepada tanggung jawab moral yang bisa dipelajari di luar dari wadah organisasi dan bukan harus menjadi anggota organisasi gereja, masjid, dan lain sebagainya. Contohnya, kata Islam, salam, great, submit to God. Itulah alasan kenapa saat setiap Muslim bersua selalu diawali dengan kalimat salam walaikum, yaitu mensalamimu, mendoakanmu, damai atasmu, sebab kulakukan yang Tuhan perintahkan, dan lain sebagainya. Bukan memaksa. Arti Islam artinya seseorang diharuskan secara dokumen memakai nama Islam sebagai predikat dari agama yang dianut. Padahal kelakuannya tidak memperlihatkan arti Islam yang sesungguhnya. Dalam Alkitab pun tidak pernah tertulis bahwa manusia wajib beragama Kristen, juga agama lainnya. Kenapa yang tidak diwajibkan oleh Tuhan diwajibkan manusia? Entah atas nama pribadi atau institusi kenegaraan, lalu memakai nama Tuhan sebagai seakan-akan itu wajib dan menanggalkan
hak-hak warga negara, yaitu hak bebas beragama, tapi juga termasuk hak untuk tidak beragama. Dan hal tersebut jikalau diizinkan hanya untuk demi mencapai tujuan-tujuan organisatoris. Lalu yang kedua, definisi arti agama dari nama setiap agama yang dianggap paling benar, legal, dan oleh sebab itu diakui oleh negara sebagai agama yang harus dianut, bukanlah definisi sesungguhnya dari Islam, Kristen, dan agama-agama yang ada, sebagaimana yang dijadikan format legal nama agama di atas kertas atau dokumen. Sebab beragama itu sesungguhnya akhlak, nurani, perilaku bertanggung jawab yang berasal dari hati nurani, inner heart, di hadapan Tuhan. Selanjutnya, kalimat tetapi belum sah menurut hukum negara. Nah, pertanyaannya di sini, apakah hukum negara sinkron atau berlandaskan pada hak asasi manusia atau justru melanggar hak asasi manusia? Kebebasan menikah itu hak asasi manusia, terlepas apakah dia beragama atau tidak. Peraturan buatan manusia, yaitu hukum negara, tidak boleh melanggar hak asasi manusia, tentu saja. Dan seandainya sudah diakui juga oleh negara, maka ada pertentangan antara kalimat menurut agama dan menurut negara. Agama Kristen menolak menikah lebih dari satu. Jadi, anak dari hubungan kedua sah atau haram. Agama Islam diizinkan menikah lebih dari satu. Jadi anak mana yang diakui dan dianggap sah, walau dari segi pandangan agama Kristen yang juga diakui agama legal di Indonesia tidak mengakuinya. Jadi agama apa yang dijadikan tolok ukur hukum? Khususnya jikalau dikaitkan dengan kalimat dari undang-undang ini. Kalimat agama dan negara menciptakan kerancuan dan tumpang tindih serta ketidaksinkronan sebuah kata dengan kata lainnya dalam satu kalimat. Tidak semua hukum atau aturan agama bisa disinkronkan satu dan lainnya juga dengan hukum atau aturan negara. Negara demokrasi bukanlah negara agama. Jadi mencampur adukan aturan agama dan negara adalah sesuatu yang sangat tidak bijaksana dan yang tidak bijaksana berimbas pada kehidupan keseharian, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Khususnya dalam hal ini mengenai hak anak-anak yang ingin diakui dan juga yang ingin haknya dilegalkan oleh negara tentu saja. Demikian pembahasan singkat kita pada pagi hari ini. Sekian dan Tuhan memberkati.